Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadratul mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk sama-sama kita lanjutkan mengikuti pengajian malam Jumat yang biasa diasuh oleh guru kita Mukarram Ustaz Kiai Haji Dr. Muhammad Syairozi. Mari sama-sama kita buka, kita awali majelis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa la yadhiqa rasulullah jahuka bi idil karimu tajanna bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami Miftal Khair, mobil khusus guru kita Bapak Kiai Ahmad Dimyati, Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus Masjid Jami Miftal Khair yang lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah, para ahli waris, para munfiqin, munfiqat yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, jadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pada kesempatan ini untuk mengisi kekosongan, kembali saya ingin menyampaikan hadis qudsi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadani 'abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala athna 'alayya 'abdi
Wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Wa fi riwayatin qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi. Rawahu Muslim wa ashabus sunan al-arba'ah. Ya. Hadis qudsi ini berbicara tentang surat Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, yang diriwayatkan dari Imam Muslim dalam kitab sahihnya wa ashabus sunan al-arba'ah. Ashabus sunan itu ya, yang 4 siapa? Sunan. Yang punya sunan itu Imam At-Tirmidzi, ya, Sunan Imam Ahmad, Sunan Abu Daud, ya, Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan An-Nasa'i, ya, An-Nasa'i. Imam Ahmad itu kitabnya namanya Musnad, ya. Kalau Imam Bukhari Sahih, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau kitab Sunan, ya, kalau dibilang ashabus sunan al-arba'ah, ya, yang 4 itu, ya. Jadi Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya. Jadi 4 imam ini mempunyai kitab yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW disebutkan dengan kitab Sunan, ya, Sunan, ya. Masing-masing menamai kitabnya. Ya, jadi kalau ada hadis disebutkan rawahu syaikhani, ya, sudah pernah saya jelaskan, syaikhani itu yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Muslim, ya, atau rawahu atau muttafaq alaih, ya. Kalau muttafaq alaih juga Imam Bukhari dan Muslim, ya. Nah, terkadang ada hadis yang seperti ini, misalnya ini kan hadis sahih dalam kitab Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh pemilik kitab Sunan, ya. Yang 4 siapa itu? Yaitu Imam At-Tirmidzi, ya, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, ya, satu lagi Imam Abu Daud, ya, Abu Daud ada 4. Ya, kalau Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu punya kitabnya namanya Musnad, ya, Musnad. Kalau Imam Malik, ya, Imam Malik itu namanya Muwatta, ya. Hadis, ya, hadis ini menyebutkan dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala qasamtus salat baini wa baina abdi nisfain, ya. Allah menamakan surat Al-Fatihah itu dengan salat, ya, atau salat itu, ya, dinamakan dengan, ya, Al-Fatihah karena Allah ingin menjelaskan posisi surat Al-Fatihah pada saat kita sholat, karena sholat itu kan wajib kita membaca surat Al-Fatihah, ya. Karena inti sholatnya itu yang nggak boleh ditinggalkan adalah surat Al-Fatihah, makanya ya, sholat itu, ya, dinamakan dengan surat Fatihah, atau Al-Fatihah itu dinamakan dengan sholat karena saking pentingnya surat Al-Fatihah, ya, pada saat kita melaksanakan sholat. Sama halnya dengan wukuf
ya, wukuf di padang Arafah. Karena inti dari pelaksanaan ibadah haji itu harus ada wukufnya. Ya, orang yang berangkat ke Mekah nggak ikut wukuf, ya nggak jadi haji. Ya, nggak jadi haji, walaupun dia tawaf, dia sa'i, ya, ngapa-ngapain, kemudian pada saat wukuf ya, dia diam aja di Mekah misalnya, di penginapannya, nggak berangkat ke Mekah, ya kagak jadi. Ya, makanya pada saat pelaksanaan haji itu ya, upaya penyelenggara haji Indonesia biasanya kalau ada yang sakit pun, ya, kalau waktunya tanggal 9 Dzulhijjah itu ya, saat harus dilaksanakan wukuf harus dibawa ke sana, sakit ya, mesti harus, walaupun misalnya harus pakai oksigen dan lain sebagainya, ada ambulan khusus untuk bawa jamaah, yang penting dia berada di lokasi Arafah untuk ngikutin wukuf ya, yang penting dia berada di Arafah untuk mengikuti wukuf ya. Karena hadis Rasulullah SAW menyebutkan al-hajju Arafah, haji itu ya Arafah, kalau nggak ada Arafahnya nggak jadi haji. Kalau yang lain bisa saja diganti ya dengan dam misalnya, ya, dengan dam karena tidak melaksanakan pelaksanaan syair hajinya. Tapi kalau Arafah itu nggak bisa diganti, ya dia mesti harus dikerjakan, ya, dikerjakan dalam keadaan apapun. Ya, termasuk sholat. Sholat itu kan yang nggak boleh ditinggalkan adalah surat Al-Fatihah. La sholata liman la fatihata lahu. Ya, sholat itu nggak sah, ya, nggak dianggap, nggak dihitung. Ya, artinya nggak sah sholatnya kalau nggak membaca surat Al-Fatihah. Kalau yang lainnya, ya, surat-surat yang lainnya itu sunnah, tapi yang Al-Fatihah itu wajib harus dibaca. Nah, Allah ingin menjelaskan tentang surat Al-Fatihah ini pada saat kita melaksanakan sholat, ya. Makanya ya, pada saat kita membaca surat Al-Fatihah itu sendiri, Allah menyebutkan qasamtus shalah baini wa baina abdi, ya. Aku membagi sholat itu ya, antara bagianku dengan bagian hambaku, ya. Baini wa baina abdi nisfain. Jadi salat itu ada dua bagian, ya, dua bagian. Ya, Al-Fatihah itu isinya ada dua bagian. Yang satu itu ya, bagian Allah Subhanahu wa taala, yang setengahnya lagi atau yang setengah bagian yang pertama itu ya, kemudian bagian yang keduanya itu adalah untuk hambaku, ya. Wali abdi nisfain wali abdi masa'al. Ya. Karena bagian yang kedua ini ya, dari surat Al-Fatihah itu kan isinya adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang pertama itu isinya adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua itu adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam pertemuan sebelumnya ya, pada saat kita berbicara tentang doa, ya, karena diajarkan sebaiknya doa itu dimulai dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Seperti itu yang diajarkan. Ya, jadi isinya awalnya itu adalah pujian, kemudian baru setelah itu kita sampaikan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Ya, dalam surat Al-Fatihah, ya. Fa idza qala al-'abd alhamdulillahirabbil alamin. Ya, surat Al-Fatihah dimulai dari ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya. Segala puji bagi Allah, ya. Rabbul alamin, Rabb sekalian alam, Tuhan sekalian alam. Qala Allah taala. Jadi kalau kita ya, pada saat salat membaca surat Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ya,
didengar sama Allah Subhanahu wa taala bacaan kita, maka Allah Subhanahu wa taala menyambut bacaan kita. Qala Allah taala hamadani abdi. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kan pujian. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, ya, Rabb atau Tuhan sekalian alam. Ya. Nah, Allah mendengar bacaan kita itu, Allah menjawab, hamadani abdi, ya, hambaku sedang memuji aku. Ya. Kemudian selanjutnya, wa idza qala ar-rahmanur rahim, ya, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Qala Allah taala, Allah mendengar bacaan kita, ya, Allah jawab, ya, bacaan kita tersebut, ya, dengan apa? Asna alayya abdi, ya, hambaku memuji aku. Ya, karena isinya pujian, Ar-Rahmanur Rahim, ya. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Wa idza qala maliki yaumiddin, ya, maliki yaumiddin, ya, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, ya. Kemudian Allah, ya, menjawab bacaan kita, qala majjadani abdi, ya, majjadani abdi. Majjada itu maksudnya adalah mengagungkan, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena arti dari maliki yaumiddin itu adalah, ya, raja pada hari kiamat nanti, atau yang memiliki, ya. Malik itu kan bisa raja. Raja itu kan kalau di kehidupan kita di dunia yang memiliki wilayah, ya, satu wilayah itu namanya raja. Ataupun Malik Yaumiddin itu adalah pemilik, ya, pemilik hari kiamat nanti, Yaumuddin. Yang dimaksud Yaumuddin itu adalah hari kiamat nanti, karena nanti pada hari kiamat nggak ada makhluk, ya, yang berkuasa saat itu. Siapapun dia, walaupun dulu saat hidup di dunia dia berkuasa penuh, ya, tapi, ya, pada saat hari kiamat nggak ada. Al-mulku, ya, kerajaan atau kepemilikan pada saat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengendalikan hari itu, ya, hari kiamat. Nah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah di ayat yang keempat ini, ya, Maliki Yaumiddin, ya, pemilik, maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik hari kiamat nanti. Allah menjawab bacaan kita, qala majjadani abdi, ya, hambaku sedang memuji aku, ya. Wa qala marratan fawwadha ilayya amri, ya. Atau kalau kita katakan Malik Yaumiddin, ya, dalam riwayat lain menyebutkan wa qala marratan, ya, fawwadha ilayya abdi, artinya hambaku menyerahkan segalanya kepadaku, ya, karena nanti pada hari kiamat nggak ada yang berkuasa. Semua urusan itu, ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kuasa, ya, bagi makhluk, ya, sekalian alam pada saat itu, ya, termasuk para malaikat pun, ya, semuanya itu adalah, ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang berkuasa, ya, enggak ada yang berkuasa karena pada saat itu atau hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikannya. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Jadi yang memisahkan bagian dari surat Al-Fatihah itu adalah ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah, ya, kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon, ya, minta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in. Qala hadza baini wa baina 'abdi. Inilah, ya, antara aku, artinya bagianku dengan bagian hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al. Dan untuk hambaku adalah apa yang dia minta, ya. Karena dalam ayat ini menjadi iqrar, ya, menjadi pernyataan seorang hamba ketika membaca surat Al-Fatihah,
pada ayat ini dia sampai kepada titik ikrar, pernyataan ya, bahwa hanya kepada Allah lah kita menyembah ya, setelah kita puji ya, di awal-awal ayat dari surat Al-Fatihah itu yang isinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini kita berikrar bahwa tidak ada Tuhan ya, yang patut kita sembah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ya, makanya setelah itu ya, setelah ayat ini kemudian berikutnya itu adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji ya, wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Artinya apa yang diminta oleh hambaku akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Maka bagian ini nih bagian yang ihdinas siratal mustaqim ayat selanjutnya itu ya, ini kan isinya adalah kita meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Ini kan permintaan ya, permintaan kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita diberikan ketetapan dalam jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang apa? Jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jalan yang dibawa oleh atau ada dalam risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Ini adalah isi dari permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan jalan yang engkau siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu jalan yang apa? Jalan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya yang diberi ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang engkau murkai atau jalan orang-orang yang engkau murkai ya, waladdallin, dan bukan orang-orang yang atau jalan orang-orang yang sesat ya, orang yang sesat. Qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah permintaan hambaku. Dalam surat Al-Fatihah yang kita selalu baca pada saat sholat itu, pada sampai titik ini, pada sampai ayat ini menjadi permohonan kita setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian sampai di pertengahan kita sampai ke titik ikrar, titik pernyataan kita bahwa tidak ada Rabb yang patut kita sembah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kemudian setelah itu masuk kepada permintaan kita atau permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ya, berikanlah kami jalan yang lurus ya, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepadanya. Artinya ya tentunya kalau orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jalan itu adalah jalan yang penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditegaskan ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai ya, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Maka ini menjadi permintaan kita ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini adalah bagian hambaku dan bagi hambaku adalah apa yang dia minta. Wa fi riwayatin dalam riwayat lain, qasamtus salat baini wa baina abdi nisfain
fanisfuha li wa nisfuha li abdi. Ya. Aku, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, aku telah membagi salat itu antara, ya, bagianku dan bagian hambaku menjadi dua bagian. Ya. Fanisfuha li, ya, setengahnya bagianku dan setengahnya bagian hambaku. Ya. Hadis ini, ya, menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah. Walidha qala ba'dus salaf mubayyinan ma li hadhihi surah min sya'nin 'azim indallah. Ya. Dan para salafus saleh, ya, para ulama salaf itu menjelaskan, ya, tentang posisi dan pentingnya, ya, surat Al-Fatihah itu, ya, dalam banyak buku, ya, dalam penjelasan, ya, tafsir dari surat Al-Fatihah ini dijelaskan bagaimana posisi ataupun kedudukan surat Al-Fatihah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang menyebutkan anzalallahu azza wa jalla mi'atan wa arba'ata kutubin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ada 104 kitab. Ya. Ada kitab Taurat, ada kitab, ya, Injil, ada kitab Zabur, ada Al-Qur'an, ada Suhuf dan lain sebagainya. Ya, Suhuf Musa, ada Suhuf Ibrahim, ya. Ya. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, ada 104 kitab, ya, yang kita tahu, yang tadi itu yang memang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang ini enggak disebutkan, ya. Yang ini enggak disebutkan dengan jelas, tapi ya karena Allah Subhanahu wa taala banyak punya rasul, ya, banyak punya rasul, banyak punya nabi-nabi, ya, tentunya, ya, bisa saja, ya, yang diberikan itu juga termasuk adalah kutub, tapi tidak disebutkan secara rinci, dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya, dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya, jumlahnya itu ada 104, sama dengan jumlah rasul. Ya, kita nggak tahu, jumlah, ya, pastinya yang kita kenal itu kan 25, padahal jumlahnya itu ribuan. Ya, nabi itu ribuan jumlahnya, nabi dan rasul. Ya, bisa jadi di antara mereka ada yang diberikan kitab juga, tapi tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Yang kita tahu itu, ya, kalau kitab yang Allah turunkan, ya, selain Al-Qur'an adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Injil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada Nabi Isa alaihissalam, kemudian ada Zabur, ya, kemudian ada Suhuf Musa, ada Suhuf Ibrahim dan lain sebagainya, ya, banyak sekali. Ya. Jama'a ilmuha fi arba'atin, wahia at-Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Dari 104 kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul itu, ya, Allah gabung, ya, ilmunya itu, ya, ada pada 4 kitab yang tadi yang kita sebutkan, yaitu Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kemudian Injil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke Nabi Isa, kemudian ada Zabur yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke Nabi Daud. Kemudian Al-Furqan. Ya, Al-Furqan ini maksudnya adalah Al-Qur'an, ya, yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jama'a ilmal arba'ah fil Qur'an. Ya, dari 4, ya, yang Allah turunkan tadi, ya, Taurat, Injil, Zabur dan Furqan itu Allah ringkas lagi, bukan Allah ringkas, Allah sarikan lagi ilmunya ke dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an, ya, apa yang ada dalam Qur'an itu adalah ada dan telah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, ya, atau kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, ya,
udah terangkum di situ. Ilmunya terangkum semuanya dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi dari 104 itu ya, terangkum dalam 4 ya, yang Allah turunkan sesuai dengan masanya. Ya, terangkum dalam 4 itu yang Allah turunkan sesuai pada masanya, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel ya, dan masa selanjutnya sampai datang diturunkannya Injil ya. Kemudian Allah juga menurunkan Zabur ya, kepada Nabi Daud ya. Kemudian ada Al-Furqan ya, 4 itu ya, jadi terangkum dalam 4 ini. Nah dari 4 ini dirangkum lagi ya, ke dalam Al-Quran. Artinya bahwa Al-Quran itu mengandung dari 4 kitab sebelumnya ya, yang 4 sebelumnya itu rangkuman dari 104 kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya ya. Wa ilmul Quran fil mufassal ya. Dari Al-Quran ya, yang 4 itu dirangkum dalam Al-Quran ya, kemudian terangkum ke dalam mufassal, maksudnya ke surah-surah yang ada dalam Al-Quran 114 surat itu ya. Wa ilmul mufassal fil Fatihah, dari 114 ayat 14 surah yang ada dalam Al-Quran itu terangkumnya dalam surat Al-Fatihah ya, terangkumnya dalam surat Al-Fatihah ya. Wa ilmul Fatihah fi qaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Dari Al-Fatihah ini ya, yang tadi saya katakan sebagai titik ikrar pernyataan seorang hamba setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, dia berikrar, artinya kita berikrar ya, melalui surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ya, kenapa demikian? Ya, karena memang manusia kan diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kalau enggak ada tugas ya, menyembah itu, ya Allah enggak ciptakan manusia. Ya, karena kan arti dari wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan ya, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, untuk beribadah kepadaku. Artinya ya, logika balikannya itu ya, kalau enggak ada ibadah berarti Allah tidak menciptakan manusia. Karena diciptakan jin dan manusia sebagai makhluk yang mukallaf itu tujuannya adalah apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, maka dalam surat Al-Fatihah di titik ini, di ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagai titik pernyataan ikrar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya kepada Allah lah kita menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan ya. Kita sembah setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita berikrar untuk hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan ya. Karena di sini ada kata meminta pertolongan ya, berarti setelah itu ya kita meminta permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kita minta itu adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau berbicara tentang petunjuk itu ya luas sekali. Ya, petunjuk itu kan bukan hanya yang berkaitan dengan keyakinan tentang akidah saja ya, tapi segala suluk kita, perilaku kita itu kan kita juga minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin kita ya nggak bisa hadir ke masjid ini. Kalau nggak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak mau melangkahkan kaki ke masjid ini. Kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya, dalam hal urusan duniawi pun ya mungkin kita tidak dapat melakukan hal-hal yang baik ya, amalus shalihat ya. Mungkin kalau nggak ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya, kita nggak bisa ya, mencari rezeki yang halal
Ya. Karena untuk mendapatkan rezeki yang halal itu perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, perlu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar apa? Agar kita senantiasa diingatkan, oh yang ini haram, yang ini halal. Ya. Semua tingkah laku kita, ya, yang halal, yang haram semuanya itu perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jangan mengartikan ihdinas siratal mustaqim itu jalan yang lurus hanya hanya yang berkaitan dengan ibadah saja, bukan. Ya, semuanya. Karena ibadah pun pengertiannya itu bukan hanya yang berkaitan dengan sholat ataupun puasa ataupun zakat dan lain sebagainya, bukan. Tapi semua perilaku, tingkah laku kita dalam kehidupan kita di dunia ini itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mesti harus diniatkan dengan baik. Kita keluar dari rumah mencari nafkah, ya, kerja itu ibadah, maka awalilah ya, keluar rumah kita itu untuk mencari nafkah itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah la haula wala quwata illa billah. Keluar ya, kita mencari nafkah ya. Makanya pengertian dari ihdinas siratal mustaqim itu sangatlah luas ya, sekali. Ya, makanya itu yang kita minta. Ya, jadi ihdinas siratal mustaqim atau jalan yang lurus itu bukan hanya berkaitan dengan akidah ataupun keimanan kita, tapi juga termasuk kepada perilaku kita, tingkah laku kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar semua yang kita lakukan itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan akhirnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai langkah kita, jalan yang kita lakukan atau perbuatan yang kita lakukan itu jalan seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena enggak dapat ridho. Enggak dapat ridho, enggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, dan orang-orang yang sesat. Ya, orang-orang yang sesat. Ya, walaupun kalau kita buka kitab tafsir itu al-maghdub itu siapa? Orang-orang Nasara, al-dhalin itu orang-orang Yahudi, itu penafsiran. Ya, tapi yang jelas ya, siapapun, nggak mesti dia Yahudi, nggak mesti dia Nasrani. Ya, orang yang mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala itu karena memang mereka berjalan tidak di jalan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fadailul Fatihah, keutamaan surat Al-Fatihah. Wa mimma yu'akkid ahammiyat hadhihi surah al-'azimah ma thabata laha min al-fadail wal khasa'is allati sahhat bihal akhbar minha anna as-salat la tasihhu illa biha. Dan yang menegaskan dari pentingnya atau keutamaannya dari surat Al-Fatihah itu adalah apa yang disebutkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa salat yang kita kerjakan itu tidak akan sah, la tasihhu as-salat, anna as-salata la tasihhu illa biha. Artinya salat itu tidak akan sah kecuali harus membaca surat Al-Fatihah. Maksudnya illa biha itu maksudnya harus ada Al-Fatihahnya, harus ada Al-Fatihahnya. Dalam pertemuan minggu yang lalu itu, pada saat belajar di kitab Tanwirul Qulub dalam bab fikih itu sebutkan pada saat kita makmun pun kita harus membaca surat Al-Fatihah. Pada saat kita menjadi makmum, ada kesempatan waktu kapan kita membaca surat Al-Fatihah. Walihada sammahu Allahu salatan kama fi hadisil bab. Makanya karena saking pentingnya surat Al-Fatihah, pentingnya surat Al-Fatihah itu, surat Al-Fatihah itu dinamakan dengan salat.
surat Al-Fatihah itu dinamakan dengan sholat. Kenapa? Pertama karena memang pada saat kita mengerjakan sholat kita harus membaca surat Al-Fatihah. Artinya ya nggak ada sholat, ya nggak ada Fatihah kan gitu. Ya, kalau nggak baca Al-Fatihah ya berarti nggak ikut sholat. Artinya sholatnya nggak sah gitu kan. Makanya dinamakan karena saking pentingnya surat Al-Fatihah ini dinamakan dengan sholat, kama fi hadisil bab. Artinya seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi tadi, qasamtus shalah ya. Wa minha annaha a'dhamu suratin fil Qur'an. Ya. Di antara keutamaan, jadi keutamaan pertama itu ya, adalah bahwa surat Al-Fatihah ini menjadi syarat wajib untuk dibaca pada saat pelaksanaan salat. Bahkan Allah menamakan surat Al-Fatihah itu sebagai salat, ya, sebagai salat karena saking pentingnya. Yang kedua, bahwa surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang teragung, a'dhamu suratin fil Qur'an, surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Fa fil Bukhari min hadis Abi Sa'id bin Mu'alla qala kuntu usalli fil masjid. Kuntu, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kuntu usalli fil masjid. Abu Sa'id ini bercerita bahwa aku pernah sholat di masjid, maksudnya di Masjid Nabawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Abu Sa'id dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ujibhu. Karena mungkin pada saat itu karena dia lagi sedang salat sunnah, di masjid Nabawi. Falam ujibhu. Ketika dipanggil dia nggak jawab karena dia lagi salat, lagi salat sunnah. Faqultu ya Rasulullah, inni kuntu usolli. Waktu dipanggil dia nggak jawab. Kemudian setelah selesai baru dijawab. Baru dia bilang, ya Rasulullah, inni kuntu usolli. Wahai Rasulullah, aku tadi waktu dipanggil sedang salat. Faqala alam yakulillah istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, istajibu lillahi walir rasul. Jawablah panggilan Allah dan Rasulnya, idza da'akum, ketika memanggil kamu, lima yuhyikum, karena hal itu akan membawa kebaikan untuk kehidupanmu. Dalam surat Al-Anfal. Tsumma qala li, kemudian setelah itu Rasulullah hanya mengingatkan bahwa Al-Qur'an itu maksudnya ayat Al-Qur'an yang dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum ma yuhyikum. Jadi semestinya Abu Sa'id itu walaupun dia pada saat itu atau pada saat dipanggil dalam keadaan salat, apalagi salatnya salat sunnah, mestinya dia harus mengutamakan menjawab panggilan Rasulullah. Dibatalin aja salatnya. Batalin salatnya, dipanggil. Cuma ya beginilah cara Rasulullah mengajarkan, mengajarkan kepada para sahabat. Jadi waktu ketika dipanggil Abu Sa'id, dia sedang salat, dia enggak jawab. Tapi setelah salat dia datang, dia katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni kuntu usolli. Tadi waktu dipanggil saya sedang salat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan ayat Al-Qur'an, istajibu lillahi walir rasul. Sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya ketika memanggil kamu, dalam surat Al-Anfal. Tsumma qala li, kemudian setelah itu, setelah membacakan atau mengingatkan dengan ayat tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abi Sa'id, tsumma qala li la u'allimannaka suratan hiya a'dhamus suwar fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Nah, Rasulullah mengatakan kepada Abu Sa'id, nanti akan aku kasih tahu kamu
surat yang paling agung di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Karena waktu dipanggil tadi dia lagi sholat sunnah, berarti mungkin sebelum sholat fardu. Karena janjinya Rasulullah nanti sebelum kamu pulang atau keluar dari masjid ini, Rasulullah menjanjikan akan mengajarkan dia surat yang paling agung di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Thumma akhadha biyadi, kemudian dipegang tangannya. Artinya mungkin maksudnya karena janji. Maksudnya Rasulullah pasti akan menepati janjinya untuk mengajarkan kepada Abi Sa'id tentang surat yang paling agung di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Falamma arada ay yakhruja qultu lahu. Kemudian setelah selesai sholat, Abu Sa'id melihat Rasulullah mau keluar. Padahal Rasulullah udah janjiin dia untuk mengajarkan surat yang paling agung di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Falamma arada ay yakhruj qultu lahu alam takul li'u'allimaka suratan hiya a'zamu suratin fil Quran. Ketika Abu Sa'id melihat Rasulullah mau keluar, dia ingat, bukankah Rasulullah sudah menjanji? Makanya dibilang, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah menjanjikan akan mengajarkan aku surat yang paling agung di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran? Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Sa'id, qala, Rasulullah bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, maksudnya surat Al-Fatihah itu. Alhamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anil azim alladzi utituhu. Ini adalah artinya surat Al-Fatihah itu alhamdulillahi rabbil alamin as-sab'ul mathani. As-sab'ul mathani itu maksudnya 7 ayat. Karena surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Dimulai dari basmalah. Dari basmalah itu dia ayat pertama surat Al-Fatihah itu Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 7 ayat as-sab'ul mathani wal Qur'anil azim. Karena ini yang disebutkan Rasulullah menjadi nama-nama nanti dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dinamakan juga As-Sab'ul Mathani. Dia disebutkan juga, dinamakan juga Al-Qur'anul Azim. Quran Al-Azim. Kita kalau menyebutkan Al-Quranul Azim itu satu mushaf, artinya 114 ayat, 14 surah. Tapi di antara nama-nama dari surat Al-Fatihah itu pun ada Al-Quranul Azim alladzi utituhu. Ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Artinya yang aku dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Sa'id menjelaskan tentang keutamaan ataupun fadilah, keutamaan dari surat Al-Fatihah. Karena disebutkan dalam hadis ini bahwa surat Al-Fatihah itu adalah a'zamu suwarin fil Quran. Artinya surah yang paling agung di antara surah-surat yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran, karena saking agungnya maka Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan salat. Kenapa? Karena salat itu tidak akan sah jika tidak membaca surat Al-Fatihah. La salata liman la fatihata lahu. Tidak ada salat, artinya maksudnya salat itu tidak akan sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang kita baca membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin.
واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته